warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Madani, mahasiswi akuntansi 2017. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19 di KPP Pratama Magelang. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Haris Iswardi MM AKCA, yang telah membimbing saya dalam penelitian ini, serta dosen penelaah yang nantinya akan memberikan saran dan kritik terhadap penelitian saya. Adapun topik pembahasan pada penelitian ini yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga metode penelitian, bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan bab kelima penutup. Bab pertama pendahuluan. Selanjutnya yaitu latar belakang. Alasan saya memilih penelitian ini yaitu pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat diandalkan. Sumber penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan beban pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia tentunya membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar. Sumber pendapatan ini berasal dari pajak yang dibagi dalam 7 sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta bea masuk dan cukai. Terdapat beberapa sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu ada Official Assessment System, Self-Assessment System, Withholding System. Semenjak reformasi, Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak self-assessment. Dalam sistem ini, wajib pajak melakukan semuanya serba sendiri, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan SPT, menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Harapannya, dengan melakukan sistem ini dapat meningkatkan penerimaan pajak. Namun, hal lain yang juga mempengaruhi yaitu kepatuhan atau kesadaran wajib pajak atas kewajibannya terhadap pajak secara sukarela. Semenjak terjadi COVID-19, pendapatan pemerintah menurun, terutama di penerimaan pajak, karena masyarakat banyak terdampak penghasilannya akibat COVID-19. Padahal pemerintah sangat mengandalkan pendapatan pajaknya untuk menanggulangi COVID-19. Di sisi lain, kondisi perekonomian lumpuh, pemerintah harus memikirkan apakah pemerintah harus membebankan masyarakat masih untuk membayar kewajiban pajaknya. Maka dari itu, pemerintah mulai mengeluarkan beberapa kebijakan fiskal, salah satunya yaitu kebijakan insentif pajak. Kebijakan insentif pajak diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian negara kembali. Pada bulan Maret tahun 2020, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 dan PMK 23 PMK 03 Tahun 2020, yaitu memberikan insentif pajak. Ada beberapa insentif, yaitu pajak penghasilan pasal 21 berupa objek pajak pegawai, pajak penghasilan pasal 22 yakni objek pajak atas impor, pajak penghasilan pasal 25 yaitu angsuran pajak, dan pajak pertambahan nilai dalam hal percepat pengembalian restitusi PPN lebih bayar. Peraturan ini berlaku mulai dari 1 April 2020. Bahkan, Direktorat Jenderal Pajak juga mengumumkan untuk memberikan kelonggaran atas batas pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang seharusnya 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020. Sedangkan untuk batas pelaporan SPT massa atas PPh potongan maupun pungutan yang seharusnya Februari 2020 diberikan kelonggaran menjadi 30 April 2020. Penerimaan pajak dapat dilihat dari seberapa efektifnya dari tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam kewajiban membayar pajak terhutangnya. Kepatuhan pajak merupakan masalah yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Upaya peningkatan kepatuhan pajak merupakan perhatian utama otoritas pajak. Kepatuhan pajak sendiri dapat didefinisikan sebagai kemauan wajib pajak tunduk terhadap regulasi perpajakan di suatu negara. Kepatuhan wajib pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kepatuhan secara administratif atau secara formal yang mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi pajak, termasuk mengenai syarat pelaporan, serta waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak. Yang kedua, yaitu kepatuhan secara teknis atau material,
yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar. Kepatuhan wajib pajak material juga disebut sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa perundang-undangan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT secara benar, lengkap, dan jelas, serta kepatuhan dalam pembayaran piutang perpajakannya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pada rumusan masalah terdapat bagaimana kepatuhan wajib pajak sebelum pandemi COVID-19 serta bagaimana kepatuhan wajib pajak selama pandemi COVID-19. Adapun tujuan penelitian pada skripsi ini yaitu untuk menguji hubungan kondisi pandemi COVID-19 dengan kepatuhan wajib pajak sebelum dan selama terjadi pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Ada bagi peneliti yaitu sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan di bidang kajian mengenai analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan selama pandemik. Bagi instansi yaitu memberikan tambahan pemikiran kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam mengambil kebijakan-kebijakan khususnya di sektor pajak, serta diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Bagi akademik, yaitu sebagai hasil penelitian dapat menjadi referensi ataupun rujukan bagi peneliti lain yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan COVID. Bab 2 yaitu landasan teori. Selanjutnya yaitu ada landasan teori. Yang pertama yaitu dasar-dasar perpajakan. Yang pertama ada definisi pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbal secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya itu ada fungsi pajak. Fungsi pajak yaitu ada fungsi budgeter atau fungsi finansial dan fungsi reguler atau fungsi mengatur. Selain itu juga terdapat fungsi distribusi dan fungsi demokrasi. Selanjutnya yaitu ada sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3, yaitu official assessment system, self assessment system, dan juga withholding system. Selanjutnya yaitu materi mengenai pajak. Yang pertama yaitu ada wajib pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pungutan pajak yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya untuk jenis pajak. Pajak menurut golongannya ada pajak langsung dan tidak langsung. Sedangkan untuk menurut sifatnya ada pajak subjektif dan pajak objektif. Dan pajak menurut pemungutnya ada pajak negara serta pajak daerah, serta jenis-jenis pajak lainnya yaitu ada pajak yang biasanya dipakai oleh pemerintah pusat, pajak yang dipakai oleh pemerintah daerah tingkat 1, pajak yang dipajaki oleh pemerintah daerah tingkat 2. Selanjutnya yaitu ada syarat pemungutan pajak. Adapun syarat pemungutan pajak yaitu yang pertama, pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum. Yang kedua yaitu pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang, yaitu sesuai dengan pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Terus yang keempat, ada sistem pemungutan pajak harus sederhana. Selanjutnya, pungutan pajak juga harus efisien. Selanjutnya yaitu ada surat pemberitahuan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya yaitu pembetulan SPT. Pembetulan SPT dapat dilakukan karena oleh 3 hal, yaitu pembetulan oleh wajib pajak, yang kedua pembetulan karena pemeriksaan, dan yang ketiga yaitu pembetulan setelah pemeriksaan. Selanjutnya yaitu sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan terdiri dari 3 sanksi administrasi, yaitu yang pertama denda administrasi, yang kedua sanksi administrasi berupa bunga, dan yang ketiga yaitu sanksi administrasi kenaikan. Selanjutnya yaitu ada kepatuhan wajib pajak.
Pengertian dari kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kemauan dan kesadaran wajib pajak mengenai kewajibannya dalam bidang perpajakan. Kemauan dan kesadaran wajib pajak akan menjadi perubahan sikap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak formal yaitu wajib pajak dapat memenuhi kepatuhannya dengan selalu menghitung, membayar, dan menyampaikan SPT. Wajib pajak harus menghitung, membayar, dan menyampaikan SPT tahunannya dengan jujur dan benar sesuai dengan yang terjadi dengan pendapatan yang sesungguhnya. Pelaporan SPT harus sesuai dengan Undang-Undang PPH dan menyampaikannya ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu yang ditentukan. Kepatuhan dapat diwujudkan misalnya dengan penyuluhan, pelayanan, dan penegakan hukum yang dapat berupa pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan dengan menempatkan wajib pajak sebagai subjek yang dihargai hak-hak dan kewajibannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah kepatuhan wajib pajak efektif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kepatuhan wajib pajak. Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak yaitu ada kepatuhan formal dan kepatuhan material. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Yang pertama yaitu ada sanksi perpajakan, yang kedua perlakuan terhadap wajib pajak yang adil, yang ketiga penegakan hukum, yang keempat besar penghasilan, yang kelima kualitas layanan terhadap wajib pajak, yang keenam kesadaran wajib pajak, yang ketujuh pengetahuan peraturan perpajakan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan serta persepsi efektivitas sistem perpajakan. Selanjutnya yaitu ada penelitian terdahulu. Selanjutnya yaitu ada kerangka pemikiran. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk populasinya yaitu semua wajib pajak orang pribadi di Magelang yang memiliki kegiatan usaha dan pekerja bebas. Untuk sampelnya yaitu wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT tahunan di KPP Pertama Magelang. Untuk metode pengumpulan data yaitu ada penelitian pustaka serta penelitian lapangan. Selanjutnya teknik analisis datanya yaitu ada yang pertama analisis kepatuhan WPOP sebelum pandemi COVID yaitu ada 3 rasio kepatuhan wajib pajak tepat waktu, tidak tepat waktu, serta wajib pajak yang tidak melaporkan SPT. Yang kedua yaitu analisis kepatuhan BOP selama pandemi COVID yaitu juga ada 3 rasio yaitu rasio kepatuhan wajib pajak tepat waktu, tidak tepat waktu, serta wajib pajak yang tidak melaporkan SPT. Dan yang ketiga yaitu uji beda sampel berpasangan atau peer sample t-test. Selanjutnya yaitu bab 4 hasil dari pembahasan. Berikut merupakan gambaran umum jumlah wajib pajak terdaftar dan wajib pajak aktif di KPP Pertama Magelang. Berikut merupakan gambaran umum dari jumlah WPOP yang menyampaikan SPT tahunan untuk tahun 2019 hingga tahun 2020 untuk bulan Januari hingga Desember. Berikut jumlah WPOP yang menyampaikan SPT tahunan tepat waktu, tidak tepat waktu, dan tidak melapor untuk tahun 2019 hingga tahun 2020. Selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama untuk kepatuhan WPOP pajak sebelum pandemi COVID-19. Yang pertama ada rasio kepatuhan WPOP tepat waktu. Rasio ini dicari menggunakan rumus SPT tahunan WPOP tepat waktu dibagi dengan WP terdaftar wajib SPT tahunan dikali dengan 100%, yaitu rasio kepatuhan WPOP tepat waktu dihimpun dari bulan Januari hingga bulan Maret. Selanjutnya yaitu ada rasio kepatuhan WPOP tidak tepat waktu. Rasio ini dicari menggunakan rumus SPT tahunan WPOP tidak tepat waktu dibagi dengan WPOP terdaftar wajib SPT tahunan dikali dengan 100%. Data yang dihimpun merupakan data dari bulan April hingga bulan Desember. Selanjutnya yaitu rasio kepatuhan WPOP tidak melaporkan SPT tahunan untuk tahun 2019, yaitu rasionya dapat dicari dengan cara SPT tahunan WPOP tidak melaporkan SPT dibagi dengan WPOP terdaftar wajib SPT tahunan dikali 100%. Analisis selanjutnya yaitu kepatuhan WPOP pajak selama pandemi COVID. Yang pertama yaitu rasio kepatuhan WPOP tepat waktu. Pada rasio ini yaitu pada tahun 2020 bulan yang dihimpun yaitu bulan Januari hingga April karena adanya peraturan pemerintah tentang kelonggaran perpanjangan batas akhir pelaporan SPT tahunan yang awalnya yang seharusnya pada 31 Maret
2020 diberikan kelonggaran atau perpanjangan hingga 30 April 2020. Yang kedua yaitu rasio kepatuhan PUP tidak tepat waktu. Pada rasio ini, bulan yang dihimpun yaitu pada bulan Mei hingga Desember. Selanjutnya yaitu rasio kepatuhan PUP tidak melaporkan SPT tahunan untuk tahun 2020. Selanjutnya yaitu analisis data menggunakan uji beda sampel berpasangan. Yang pertama yaitu ada parent sampel statistik. Pada tabel hasil SPSS berikut yaitu dapat dijelaskan bahwa untuk sebelum COVID-19 diperoleh nilai rata-ratanya yaitu 4901,25. Sedangkan untuk selama COVID-19 rata-ratanya 5191,92, yang mana dengan jumlah responden yang digunakan atau jumlah data bulan yang sebagai sampel penelitian yaitu 12 bulan. Terakhir adalah nilai standar error mean yang untuk sebelum COVID yaitu sebesar 2873,402 dan selama COVID yaitu sebesar 1928,750. Karena hasil rata-rata pada sebelum COVID yaitu 4901,25 lebih kecil daripada selama COVID yaitu 5191,92, maka dari itu artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata nilai antara sebelum COVID dan selama COVID. Untuk selanjutnya yaitu ada paired sample correlation. Pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa output ini menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data sebelum COVID dan selama COVID. Berdasarkan data di tabel diketahui bahwa nilai koefisien korelasi yaitu sebesar 0,872 dengan nilai signifikansinya 0,00. Karena nilai signifikansinya 0,00 lebih kecil daripada probabilitas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara variabel sebelum COVID dan selama COVID. Selanjutnya yaitu paired sample test. Pada pengujian ini adapun hipotesis sementaranya yaitu HO merupakan tidak ada perbedaan rata-rata antara kepatuhan BOP sebelum pandemi COVID dengan selama pandemi COVID. Artinya tidak ada pengaruh kondisi pandemi COVID terhadap kepatuhan wajib pajak tahun 2019 hingga tahun 2020. Sedangkan untuk HA yaitu ada perbedaan rata-rata antara kepatuhan BOP sebelum pandemi COVID dengan selama pandemi COVID. Artinya ada pengaruh kondisi COVID-19 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam pengambilan keputusan untuk uji paired sample t-test berdasarkan nilai signifikansinya, yaitu yang pertama, jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Adapun cara lain untuk pengujian hipotesis dalam uji paired sample t-test yaitu membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika T hitung lebih kecil dari hasil olah SPSS menyatakan bahwa paired sample testnya yaitu memiliki nilai signifikansinya, sehingga hipotesis HO diterima dan HA ditolak. Dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum pandemi dan selama pandemi. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan uji statistik beda sampel berpasangan didapatkan bahwa tidak ada pengaruh nilai yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik sebelum pandemi COVID dan selama pandemi COVID untuk tahun 2019 hingga tahun 2020 di KPP Pratama Magelang. Berdasarkan data jumlah penyampaian SPT tahunan BPOP usaha tepat waktu selama pandemi COVID mengalami penurunan dibandingkan sebelum pandemi COVID, yaitu rasio kepatuhannya mengalami penurunan sebesar 13,12%. Sedangkan untuk jumlah kepatuhan BPOP usaha mengalami penurunan sebanyak 1.810, yang tadinya pada sebelum pandemi jumlah BPOP usaha yang patuh sebanyak 51.387 dibandingkan dengan selama COVID yaitu sebanyak 49.277. Rasio kepatuhan BOP juga mengalami penurunan sebanyak 13,12%, yaitu dari 33,5%, yaitu peningkatan terhadap jumlah kepatuhan BOP usaha tidak tepat waktu sebanyak 11.010 dari tahun 2019 ke tahun 2020. Rasio kepatuhan WP juga mengalami peningkatan sebesar 0,35%. Peningkatan jumlah BOP yang tidak melaporkan SPT tahunan sebanyak 89.037 dari tahun 2019 ke tahun 2020. Rasionya pun juga mengalami peningkatan sebesar 10,46%. Walaupun secara statistik
Nah, penutup. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, jumlah WPOP usaha yang melaporkan pemberitahuan tepat waktu selama pandemi mengalami penurunan sebanyak 1.810 dari tahun 2019, yaitu sebanyak 51.387 dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 49.577, serta rasionya juga mengalami penurunan sebanyak 12,13%. Yang kedua yaitu jumlah WPOP usaha tidak tepat waktu selama pandemi COVID mengalami peningkatan sebanyak 5.294, di mana pada tahun 2019 sebanyak 7.428 dan pada tahun 2020 menjadi 12.726. Hasil rasio kepatuhan PUP tidak tepat waktu juga mengalami peningkatan yaitu sebanyak 0,35%, yaitu dari 4,79% pada tahun 2019 menjadi 5,14% pada tahun 2020. Dan selanjutnya yaitu untuk jumlah WPOP usaha yang tidak melaporkan SPT tahunan selama pandemi COVID-19 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 83.325, yaitu untuk tahun 2019 ada sebanyak 96.212 dan tahun 2020 sebanyak 179.537. Sedangkan untuk rasio kepatuhan BP juga mengalami peningkatan yaitu dari tahun sebelumnya sebesar 10,46%. Hasil dari statistik menggunakan uji beda perpasangan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan selama pandemi COVID di kantor pelayanan pajak Pratama Magelang. Dilihat dari hasil pengujian akuntansi